Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah bulan Ramadan telah tiba. Bagaimana caranya agar badan kita tetap fit selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini? Ada 4 tips agar badan kita tetap fit, baik secara jasmani maupun rohani. Yang pertama adalah penuhi kebutuhan cairan tubuh. Badan kita rentan terkena dehidrasi selama menjalankan ibadah puasa ya, apalagi kalau minum kita kurang. Nah, bagaimana caranya agar kebutuhan cairan tubuh kita ini dapat terpenuhi? Sama seperti saat kita tidak berpuasa, kita disarankan untuk minum air putih minimal 8 gelas per hari. Bisa dengan ketentuan 2-4-2. Nah, ini maksudnya apa? 2 gelas air putih diminum pada saat berbuka, kemudian 4 gelas diminum pada saat antara berbuka dan mau tidur, kemudian 2 gelasnya diminum pada saat kita sahur. Selain itu, makan sayur dan juga buah, terutama buah-buahan yang banyak mengandung air seperti jeruk, apel, pir, semangka ataupun melon dapat membantu terpenuhinya cairan tubuh kita dan juga vitamin dalam tubuh kita. Nah, itu juga air kelapa muda bagus untuk kita minum pada saat kita berbuka karena air kelapa muda ini banyak mengandung elektrolit. Kemudian tips yang kedua, atur pola makan. Pola makan di sini maksudnya apa? Maksudnya pada saat kita sahur, berbuka maupun makan dalam porsi yang besar. Nah, kita tetap disarankan untuk sahur. Sahur ini seperti dengan sarapan, jadi sebagai sumber energi untuk kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari, terutama pada siang hari agar kita tidak loyo atau lemas. Nah, seperti sarapan juga ya, jadi sahur ini juga disarankan untuk makan dengan gizi seimbang. Ada sumber karbohidratnya, kemudian sumber protein maupun serat, lauk ataupun buah. Apalagi mie itu tidak disarankan untuk dimakan terutama pada sahur karena mie ini makanan yang tinggi garam. Kalau makanan tinggi garam itu dapat mengikat air sehingga tubuh kita dapat mudah merasa haus pada siang hari. Nah, kemudian pola makan yang berikutnya pada saat berbuka. Pada saat berbuka ini kita dianjurkan untuk makan yang porsinya kecil terlebih dahulu. Cukup dengan misalkan dengan minum air putih 2 gelas sehari dan kurma 3 biji, itu sudah membuat perut kita terasa kenyang dan bisa untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kalau kita makan langsung dalam porsi yang besar, otomatis perut kita juga terasa lebih cepat penuh dan nanti juga tidak mau untuk makan dalam porsi yang lebih besar gitu. Dan kurma ini pun juga sesuai dengan sunnah Rasulullah ya. Jadi kurma ini bagus untuk kesehatan kita karena mengandung gula alami. Gula alami ini dapat membantu badan kita tercukupi gula darahnya. Jadi yang tadinya kita puasa pada siang hari itu kadar gulanya rendah, dapat dikembalikan lagi kadar gulanya ke normal setelah kita makan kurma. Dan juga kurma ini mengandung serat dan vitamin agar badan kita tetap tambah fit. Nah, selanjutnya makan yang porsi besar. Makan porsi besar ini maksudnya juga sama seperti sahur tadi. Makan dengan gizi seimbang. Gizi seimbang ini juga ada sumber karbohidratnya, kemudian juga ada protein dan juga serat. Ini dapat dimakan pada saat nanti setelah kita sholat tarawih ya. Jadi pada saat setelah sholat tarawih itu lebih enak untuk makan yang porsinya sudah porsi besar gitu. Kemudian tips yang jadi selain makan tadi harus diatur ya pada saat sahur, kemudian pada saat berbuka dan mau tidur itu tadi dalam porsi yang besar, kita juga sebaiknya jangan makan makanan yang tinggi garam, kemudian tinggi lemak dan tinggi gula. Nah, kemudian tips yang ketiga. Yang ketiga ini aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini maksudnya olahraga yang ringan seperti jalan santai ataupun senam lantai. Ya, aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik kita maupun psikis kita. Bisa misalkan jalan santai 30 menit, paling tidak 3 kali dalam seminggu.
Kemudian tips yang terakhir nih, yang keempat, istirahat yang cukup. Nah, kita disarankan untuk istirahat yang cukup ini fungsinya agar saat bangun tidur nanti badan kita tetap fresh, apalagi menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Sebaiknya setelah kita makan yang besar, jeda 1 jam atau tidak paling lama jam 10 malam kita sudah harus tidur. Apalagi ibu-ibu ini yang bangunnya lebih awal untuk menyiapkan sahur, sebaiknya tidurnya juga lebih awal. Inilah tips dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada salahnya dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.